Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mahabbal Atas yang selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sumu tasihu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Puasalah kalian dan sehat kalian." Artinya di dalam puasa kita akan mendapatkan kesehatan. Jadi kalau kita sedang kondisi kurang sehat, justru dengan puasa kita akan sehat zahir dan batin. Artinya daripada hawa nafsu kita terjaga karena puasa. Dan juga dari segi zahirnya juga kita selamat karena puasa. Jadi puasa ini luar biasa. Maka kalau ada orang dengan puasa itu sakit, nah ini harus dipertanyakan. Karena di dalam puasa ini kita mengkosongkan perut. Mengkosongkan perut, bukan kosong terus-terusan, tapi ada kita menjedah daripada kita memasukkan makanan ke dalam perut tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnih." Tidaklah yang dimiliki oleh anak cucu Adam yang paling buruk kecuali perut. Jadi perut kita ini tempat yang semuanya masuk, ya kan? Beda kayak lemari, ya lemari baju yang masuk baju, lemari piring yang masuk ke dalam piring. Tapi kita punya perut luar biasa, ya kan? Semua jenis daripada makanan. Kalau kita lihat saja, wah luar biasa. Kalau kita lihat perutnya kita aja, makanya orang kalau kita mau sombong dari apa? Kita kemana-mana ini sekarang kita bawa ini, kita punya kotoran perut ini. Ya kan, kita punya perut ini isinya kotoran. Coba sekarang kita bayangkan, tadi kita buka puasa, ya, kita makan nasi. Nah, di nasi itu ada lauknya. Nah, itu kita ambil satu wadah, kita campur tuh nasi sama lauk. Kemudian belum gorengannya, ya kan, biasa makan gorengan. Belum es campurnya, belum habis itu kolaknya, belum makanan, sambalnya, agar-agarnya, diaduk semua. Kita lihatnya gimana? Jijik atau tidak? Jijik. Itu yang saat ini yang ada di dalam perut kita. Nah, sehingga tempat yang paling buruk dalam tubuh kita adalah perut. Maka kata Rasulullah SAW, "Hasbu ibnu Adam luqaimatun yuqibna sulbuh." Cukuplah untuk anak cucu Adam itu satu suapan atau dua suapan, dia akan menyambung hidupnya. Artinya makan sedikit aja kita sebenarnya cukup. Ya kan? Cuman kan kita manusia ingin ini ingin itu, maka itulah banyak itu penyakit gara-gara kita makannya itu tidak beraturan. Makan ini apalagi kita jadi harus dikontrol juga kita punya anggota tubuh. Jangan kita balas dendam, ya kan? Sekarang orang banyak balas dendam. Lihat nih, gua habis ini buka puasa, gua makan semua loh. Akhirnya dimakan semua itu perutnya akhirnya sakit. Sebenarnya satu suapan, dua suapan itu cukup untuk menyambung kehidupan manusia. Fa in kana la mahallata fa thuluth li ta'am wa thuluth li syarab wa thuluth nafas, ya kan? Kalau kita juga nggak cukup, maka kita bagi itu perut kita. Sepertiga untuk makanan. Ya, sepertiga kita untuk makanan. Makan itu secukupnya aja. Segini nasi secukupnya sedikit, jangan terlalu banyak, ya kan? Lauk itu segini secukupnya. Jadi kita makan makanan itu kita cukup dengan makanan tersebut, kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berlebihan, semua orang itu kan karena berlebihan, ya kan, makan ini berlebihan semuanya dimasukin, udah kenyang nih. Sampai dulu itu kita dikasih tahu sama kita punya orang tua, kalau udah tahak, nah itu udah tandanya finish daripada makanan, nggak boleh masukin lagi. Sampai nggak boleh, ya kan, kalau udah tahak artinya udah cukup udah. Tapi kalau kita kan kalau belum kenyang belum. Ini daripada ajaran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kami ini tidak makan kecuali dalam kondisi lapar dan tidak berhenti dan kita berhenti sebelum kenyang. Itu daripada ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang amalkan itu sehat semuanya. Makanya pernah ada di dalam ceritanya Rasulullah SAW dengan para sahabat, ada satu tabib, dokter yang dia menetap dengan para sahabatnya Nabi SAW.
Itu sampai sebulan, beberapa bulan nggak ada yang datang satupun ke tabib tersebut, ke dokter tersebut. Semuanya para sehat mereka. Sampai ini tabib bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini kok nggak ada yang datang kepada saya berobat atau kok tidak ada? Nah, baru diberikan resepnya oleh Rasulullah SAW, karena resepnya umatku mereka tidak makan kecuali kondisi lapar dan mereka akan berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau makan itu pas lapar banget. Ya kan? Karena kalau lapar banget itu apaan juga di depan kita bakalan dimakan. Kalau kita belum lapar itu kita nyari-nyari dulu. Wah, mau ini aceh selul, mau ini antara jul, mau ini mau banyak kita pilihan. Tapi kalau udah kenyang, di nasi sama ikan asin ini udah kita makan, ya kan? Karena apa? Karena kita lapar. Maka kita bagi sepertiga untuk makanan, wathulus lisyarabi, dan sepertiga lagi untuk minuman. Minuman kita kasih juga. Jadi kalau habis makan itu kita minumnya pelan-pelan, makan juga pelan-pelan. Makanya diajarin sama Nabi SAW dari segi kesehatan juga, ya kan? Artinya kalau kita makan siang, maka kita bersandarlah. Bersandar kemana aja. Jadi kalau habis makan siang itu dianjurkannya sama Nabi SAW untuk kita bersandar. Sampai Nabi mengumpamakan bersandarlah kita walaupun bersandar di punggungnya macan atau singa, harimau itu. Walaupun kita nggak ada sandar lagi, dunia rata nih. Habis makan kita siang nggak ada sandar kecuali singa nih. Akhirnya kita bisa sandaran di punggungnya singa. Walaupun mungkin habis itu. Artinya kita sandar. Artinya saking pentingnya. Untuk apa? Itu makanan jadi dicerna dulu. Karena kalau kita lagi duduk itu makanan dicerna. Kemudian kata Nabi SAW, asya wa tamash, makan malam lah kalian kemudian jalan. Kalau kata Nabi SAW kita dianjurkan kalau habis makan malam kita jalan. Walaupun kata Nabi menggambarkan harus kita berjalan di punggungnya ular. Itu sulit berjalan di atas ular. Tapi itu umpama kata Nabi SAW. Kalau kita udah nggak ada apa lagi, kita harus berjalan di atas punggungnya ular, kita harus berjalan. Untuk kesehatan kita. Kalau kita makan malam, jangan kita duduk atau rebahan atau tidur. Apalagi tidur, jangan. Berdiri dan jalan minimal 50 langkah. Kalau kita lakukan, maka itu kehidupan akan insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala zahir dan batin. Wa thuluthun linafasih. Sepertiganya lagi untuk nafas. Jadi kita bagi tuh. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga juga nafas. Kalau kita buat makanan semuanya, minum itu air itu mau kemana nyampainya kalau kita makan semua, apalagi untuk nafas. Ini kan orang akhirnya ngap-ngapan daripada makanan tersebut. Pemirsa channel Mahabbah Al-Atas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jaga kita punya perut daripada makanan. Jangan kita makan yang begitu banyak, apalagi sampai kekenyangan. Akhirnya apa? Maka di sini dikatakan apa? Fa inna liju'i, bahwasanya orang yang lapar itu maka mereka akan gampang fitadwini galab wa nasya'al jawahiri fil ibadah. Orang yang lapar itu dia punya hati bisa dikontrol, dia punya hawa nafsu bisa dikontrol, dan juga apa? Dia akan gampang enteng untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang apa? Yang mereka menjaga daripada perutnya ataupun dalam kondisi laparnya. Wasyabi usul qaswah wa ghaflah wa kasal an ta'ah. Adapun orang yang terlalu kenyang daripada makanan, mereka akan malas untuk apa-apa. Untuk ibadah mereka akan malas, dan juga akan ghaflah, lalai, dan juga apa? Dan akan mengeraskan daripada hatinya. Maka yang di sini kita menganjurkan untuk diri kita sendiri mengkontrol daripada makanan agar apa? Agar gampang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua sehat wal afiyah jasmani wa rauhani, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.